Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana rahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Kita sampai pada bab ma'rifah. Tapi kita ma'rifahnya sudah ke dua terakhir, yaitu al-mu'arraf bil adah, yakni al-mu'arraf bi alif wal lam. Setelah itu baru al-mudhaf ila wahidin minal ma'arif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ilmi daraini amin. Faslun ay hadha faslun wa amal mu'arrafu bil adah. Adapun yang ditakrif atau ma'rifah dengan adat, yaitu alif wal lam, bahwa al-mu'arraf bil alifi wal lam, ya, al kalimat yang terdapat alif dan lam itu namanya adalah mu'arraf, artinya dia dimakrifahkan. Sedangkan yang memakrifahkan itu adalah alif wal lam. Wahia, nah maka alif wal lam ini namanya adalah mu'arrif, ya, namanya adalah mu'arrif. Sedangkan kalimatnya dia menjadi mu'arraf. Wahia isman. Alif wal lam itu ada al, ya. Al itu ada al-ahdiyah, ada juga yang jinsiyah. Adapun al-ahdiyah imma lil ahdi dzikri. Maksud dari al-ahdi dzikri ialah kalimat ini sebelumnya pernah disebutkan. Kalimat ini sebelumnya pernah disebutkan. Maka ketika kalimat yang kedua ini didapati alif wal lam, maka itu berarti kembalinya adalah kepada kalimat yang tadi disebutkan tanpa alif lam di depan. Maka pada kalimat fi zujajah, az-zujajah itu, maka az-zujajah yang kedua ini ialah az-zujajah yang tadi. Nah, itu namanya adalah ahdi dzikri. Namanya ahdi dzikri. Yang kedua adalah namanya lil ahdi al-zihni. Kalau kita bicara al-ahdi al-zihni, itu berarti kembalinya kepada akal kita. Ketika saya katakan dhahabtu ilal jami', alif lam yang ada di al-jami' itu dalla ala al-azhar, ila jami' al-azhar. Maka jika itu berada pada zihin siapapun ketika disampaikan al-jami', maka al-jami' yang dimaksudkan adalah al-azhar. Idhuma fil ghar, maka al-ghar di sini ini adalah ghar ataukah gua yang sudah ma'ruf baina adhanin nas, di antara manusia sudah ma'ruf tanpa perlu dijelaskan apa gua tersebut. Aulil ahdi al-huduri. Nah, kalau al-huduri yakni fi zamanil hadir, yakni fi zamanil hal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka al-yawm itu maksudnya apa? Al-yawma yakni hari ini, ya, karena huduri berarti adalah hari ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, itu adalah al-ahdiyah. Al-ahdiyah ada tiga. Ada al-ahdi dzikri, ada al-ahdi zihni, dan ada al-ahdi al-huduri. Kalau kalian baca sebuah kitab, biasanya akan disebutkan itu pembahasan pada bagian muqaddimah atau sebagian di alhamdulillah atau di lain-lain.
itu kadang disebutkan alif lam lil ahdi. Nah, maka lil ahdi di situ belum ditafsir siapa maksudnya, al ahdi dzikri atau al ahdi dzihni atau al ahdi al huduri. Nah, maka di situ hanya satu kemungkinannya jika itu berada di awal jumlah, yaitu adalah al ahdi al-dhihn, ya, al ahdi dzihn, atau dia di pertengahan kalam. Nah, kalau di pertengahan kalam itu biasanya ghaliban adalah adzikri, yang kembali kepada makna sebelumnya. Wal jinsiyah, alif lam jinsiyah. Kalau dikatakan jinsi, ya berarti dia mencakup banyak individu, banyak afrod. Imma li ta'rifil mahiyah wa imma li istidrakil afrod. Kalau li ta'rifil mahiyah, ini bimujarrad atau hanya khusus untuk dia bukan bil ahdi, bukan istidrak, tapi dia adalah menjadikannya ma'rifah. Al-mahiyah itu adalah haqiqatul syai'. Maka li ta'rifil mahiyah, misalkan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Maka di sini adalah limutlaq ta'rifi al-mahiyati, yani mahiyatil ma', bukan yang lain-lain. Apalagi dari segi jinsi, kita mengetahui bahwa jinsi itu maknanya adalah mencakup banyak afrod, sehingga ketika disebutkan alma, maka alma itu pun juga bisa jadi air yang ini, air yang itu, banyak sekali air yang dimaksudkan, tidak dalam satu jenis air, artinya tidak satu air. Misalkan kita di Mesir, kita hidup dengan air Nil. Orang yang di Indonesia hidupnya dengan air pegunungan daerahnya masing-masing, tapi semuanya adalah air. Wa imma listidrakil afrad. Istidrak yakni lil jami'. Ya, ini tentu berbeda dengan yang pertama. Kalau yang kedua ini maknanya adalah lafaz istidrak itu bisa kita tukar dengan lafaz jami'. Ya. Al-istidrak bisa kita tukar dengan mana jami', yakni ketika kita baca wa khuliqal insanu dha'ifa, alif lam di situ kalau kita katakan wa khuliqa jami'ul insani secara makna, ya, kita bukan menukar Al-Qur'an tapi secara makna, wa khuliqa jami'ul insani dha'ifa. Sahih? Naam. Berarti di situ adalah alif lam bil istidrak. Bermakna apa? Semua manusia itu diciptakan dengan keadaan lemah, tak berdaya. Ada manusia yang terlahir dengan keadaan kuat? Tidak ada. Semuanya adalah dalam keadaan lemah. Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Al-insan di situ alif lamnya untuk apa? Adalah lil istidrak, yakni inna kulla insanin atau inna jami'al insan lafi khusrin. Semua manusia itu dalam keadaan rugi, illa, kecuali. Ada istisna, artinya di situ berarti ada orang-orang yang gak rugi, tapi aslinya semuanya rugi, illa, kecuali yang diistisna. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Ya, jadi alif lam di situ jika kita bisa menggantinya dengan jami, lafaz jami atau kul, maka alif lam itu adalah alif lam yufidul istiqrar. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Coba tukar dengan lafaz jami, misalkan jami'ul hamd. Seluruh pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak? Bisa.
Berarti alif lam juga bisa dimaknai di situ adalah alif lam lil istighraq, faedahnya istighraqil afrad, yakni afrad adalah individu, berarti untuk mencakup keseluruhan. Au li istighraqi khasa'isil afrad. Khasa'is yakni sifat, ya, sifat untuk menghimpun kekhususiaan ataukah sifat dari individu. Nahu antar rajul ilman. Ketika dikatakan antar rajul wa ilman, maka di sini adalah untuk menghimpun seluruh sifat, yaitu adalah di situ disebutkan tamyiz berupa ilman, ya, berupa ilman, yang mana ilman itu ada pada diri ar-rajul. Kemudian dari segi ar-rajul di situ seakan adalah dikatakan li awsafi kulli rijal, untuk seluruh sifatnya ar-rijal itu ada dalam satu, yaitu anta, pada diri anta. Maka antar rajul ilman. Wa tubdalu lamu al-miman fi lughati himyar. Dan kadangkala al itu bisa diganti dengan am dalam bahasa himyar. Ketika saya punya al-karim, ya, al-karim, maka menjadi am karim. Seperti nama saya di akhir, nama saya adalah Am Saleh. Ini adalah Am Saleh. Am Saleh itu asal dari as-saleh dengan alif lam, tapi dengan am itu salah satu dari lughah himyar. Al-bi'ru maka menjadi am bi'ar. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW. Al-mudhafu ila wahidin minal ma'arif. Idhofah kepada salah satu dari ma'rifah yang ada sebelumnya, dan semua posisinya mudhaf itu sama seperti posisinya mudhafun ilaih, illa kecuali satu, yaitu pada saat domir. Ketika idhofahnya kepada domir, maka posisi dia berada di mana? Berada di isim alam, turun derajatnya satu. Faslun wa ammal mudhafu ila wahidin min hadhil khamsah. Ya, jika mudhaf kepada salah satu dari 5 ini, karena gulami wa gulamika. Gulami itu kepada domir, gulamika juga kepada domir, wa gulamihi juga kepada domir. Maka posisi kedudukannya dia itu turun kepada derajat yang kedua, yaitu adalah isim alam. Wa gulami Zaidin. Gulami Zaidin posisinya di isim alam. Wa gulami hadza berarti di isim isyarah. Wa gulami alladhi qama abu, ini berarti posisinya pada isim mausul. Wa gulami rajul berarti pada alif lam. Gulami alladhi qama abuhu. Alladhi
Ya, di situ adalah isim mausul mabni ala as-sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Qama adalah fi'lun madhi. Fa'iluhu adalah abu. Abu itu sebagai fa'il marfu' wa alamat rafihi al-waw. Niyabatan an dhammah li annahu min asma khamsah wa huwa mudhaf. Al-ha di situ adalah mudhafun ilaih. Dan yang menjadi a'id kembali kepada alladhi adalah ha. Silah mausulnya adalah qama abu. Qama abuhu menjadi silah mausul dari alladhi. Babul marfu'ati minal asma. Al-marfu'atu asyaratun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Pertama adalah fa'il, yang kedua maf'ul yang lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya berarti ini adalah bi'tibari makana. Artinya melihat sebelum sekarang. Karena sebelum sekarang ia adalah maf'ul yang ditinggalkan oleh fa'ilnya. Tapi sekarang dia adalah naibul fa'il. Maka kalau kita melihat sekarang, bahasanya adalah naibul fa'il. Dia posisinya sebagai pengganti dari fa'il. Kalau melihat dari dulu, sebelum dia menggantikan posisinya fa'il, maka dia adalah maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh. Dua-duanya benar bahasanya. Wal mubtada'u wa khabaruhu, mubtada' dengan khabarnya. Wasmu kana wa akhwatiha, isim kana dan temannya si kana. Wa ismu af'alil muqarabah, dan isim dari af'al muqarabah. Ismul huruf al-musyabbahah bilaisa. Ada isim huruf yang musyabbahah dengan laisa. Kemudian ada khobar inna wa akhwatiha. Khobarnya inna wa akhwatiha. Ada khobar la linafi allati linafil jins. La linafil jins, ya khobarnya. Ya, bukan isimnya, khobarnya. Wa tabi' lil marfu'. Tabi' lil marfu'. Wa huwa arba'atu asya'a, an-na'tu wal alfu wa tawkidu wal badal. Asya'a, kenapa dia dibaca fathah? Karena adalah isim la yang sharif. Apa yang menjadikan dia isim la yang sharif? Alif lam dudah. Babul fa'il. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'u. Ini al-fa'il ialah, huwa di sini namanya adalah dhamir fasl. Domir yang memisahkan antara dua ma'rifah. Dua ma'rifah yang ketika bertemu bisa jadi na'at wal man'ut. Di sini dipisah agar bisa menjadi mubtada dan khabar. Domir fasl. Al-fa'il ialah huwa ya fa'il. Al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'lu. Sekarang coba kita cek satu-satu. Al-ismu, fa'il ialah isim. Al-marfu', di sini marfu' adalah isim maf'ul. Berarti dia seperti fi'il rufi'ah. Marfu'u sama dengan rufi'ah. Alif lam yang ada pada marfu' itu sama seperti alladhi. Berarti seperti apa? Al-ismul ladzi rufi'ah. Kalau kita katakan rufi'ah, maka ada naibul fa'il. Siapa yang dimarfu'kan? Al-ismu, berarti adalah dhamir mustatir taqdiruhu huwa, kembali kepada ismu. Kalau kita mengaca dari apa yang sudah kita bahas tentang, saya membahas di sini, bukan di Fathur Rabbil Bariyah, bukan di sini. Pada bab na'at, kita punya namanya na'at hakiki, punya juga namanya na'at sababi. Na'at hakiki
itu adalah na'at yang merofakkan domir mustatir, dan dia seperti isim fa'il, isim maf'ul yang bisa merofakkan itu. Dan di sini perhatikan al-marfu'u yang dia rofakkan siapa? Domir mustatir, berarti dia adalah namanya na'at hakiki. Kalau na'at itu merofakkan yang zahir atau domir baris, maka ia namanya adalah na'at sababi. Setelahnya cek al-mazkuru, yang disebutkan. Apa yang disebutkan? Fi'luhu. Yang disebutkan fi'luhu, atau kita artikan dulu qablahunya. Yang disebutkan qablahu, yakni sebelum apa? Sebelum isim fi'luhu. Apa fi'ilnya? Jadi qablah disebut sebagai dhorof. Tapi saya pertanyaannya adalah yang dirofakkan oleh bahasa rofak saya adalah ma'mul. Ya, ma'mul itu adalah yang dirofakkan, artinya dirofakkan oleh mazkur, berarti adalah ma'mulnya. Yang terkenai oleh amal itu namanya ma'mul. Mazkur di sini sama seperti zukiro, mesti ada naibul fa'ilnya. Naibul fa'il dia berupa dhamir mustatir ataukah berupa zahir? Zahir. Di situ jelas fi'lu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Maka fi'luhu dia marfu' disebabkan oleh mazkur. Yang mana mazkur itu beramal seperti amalnya dzukira. Dzukira. Nah, inilah yang dinamakan na'at sababi. Sedangkan domir hu di situ fi'luhu. Hu di situ domirnya sebagai apa posisinya? Kalau i'rab dia na'am sebagai mudhofun ilaih. Tapi sebagai posisi kedudukan dia sebagai a'id yang kembali kepada al. Ya, al-mazkur kan ada alnya. Alnya itu kan adalah alladhi. Ya, alladhi. Kalau yang al-marfu tadi, a'id yang kembali kepada al, itu adalah dhamir mustatir. Mafhum gak ini? Mafhum ya? Itu adalah pembahasan na'at. Cuma di sini tadi kebetulan pas ketemu dua na'at, na'at hakiki dan na'at sababi. Begitu cara memahaminya, tarkibnya. Atau ma huwa fi ta'wilil fi'li. Fa'il itu bisa berupa isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'il. Gimana kalau bahasa Indonesia yang utuh? Isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Gimana? Ada fi'il. Isim marfu' yang terletak setelah fi'il. Ditukar berarti ya. Isim marfu' yang terletak setelah fi'il. Berarti bukan al-mazkur qablahu fi'luhu. Oke, kita tukar bahasanya. Adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il. Wajib, fa'il itu wajib datang setelah fi'il. Tidak ada namanya fa'il datang sebelum fi'il. Kalau ada, secara makna itu adalah fa'il, tapi secara i'rab dia adalah mubtada. Secara makna na'am dia adalah fa'il, tapi secara i'rab dia adalah mubtada. Coba Muhammadun qoma. Muhammadun qoma. Pertanyaan saya, siapa yang qoma? Yang berdiri siapa? Muhammad. I'rabnya Muhammad adalah mubtada. Berarti di situ fa'ilnya siapa? Fa'ilnya secara i'rab adalah dhamir. Karena kenapa dhamir? Karena fa'il itu harus terletak setelah fi'il.
setelah fi'il. Jadi fa'il itu bisa berupa isim au ma huwa fi ta'wilil fi'il, atau yang dia pada takwilnya fi'il. Apa maksudnya? Adalah isim masdar muawwal gitu aja ya bahasanya. Masdar muawwal. Jadi ada an, setelahnya ada an, kemudian ada fi'il, maka itu kita takwilkan menjadi masdar. Dan mungkin ada contohnya, mungkin wa huwa ala qismain. Jadi fa'il ada dua. Ya, jadi saya ulangi, fa'il itu bisa jadi berupa fi'il, berupa isim, atau dia berupa masdar muawwal, yang mana terletak pada jumlah itu berupa fi'il. Tapi sebelum fi'il itu ada an masdariyah atau mayaku makom masdariyah, an masdariyah. Di dalam kawasan Ustaz disebutkan yang dimaksud itu adalah isim fa'il, sifat musyabbahat, masdar, isim fi'il, dan amsalah mubalagh, isim tafdil. Ma huwa fi ta'wil fi'il. Kalau a'jabani antakuma sama itu ta'wil fi'il. Contohnya a'jabani antakuma ay qiyamuka. Bisa. Iya. Secara makna, secara maksud dari ma huwa fi ta'wil fi'il nam sahih. Jika yang dimaksudkan adalah yang dia berada pada takwilnya fi'il, yang berada dalam takwilnya fi'il adalah yang sesuai dengan makna fi'il. Yang sesuai dengan makna fi'il itu adalah isim fa'il, sifat sifat musyabahah, kemudian isim maf'ul, ya, yang mustaq itu. Wa huwa ala qismain, zahirin wa mudmarin. Jadi dia ada dua, ada berupa zahir, ada berupa mudmar. Ada berupa zahir, ada berupa mudmar. Fadzahiru nahu, yang zahir, kalau dikatakan zahir artinya dia bukan berupa dhamir. Ya, kalau dikatakan zahir artinya dia bukanlah dhamir. Karena makna dhamir itu adalah maknanya, ini yang bahasa Indonesia dhamir. Katakan selain bahasa itu, bahasa Arabnya adalah maknanya adalah tertutup atau ditutupi. Artinya dia bukan aslinya, tapi menggunakan sesuatu pengganti dari bahasa aslinya. Atau kita bahasa Indonesia kita adalah kata ganti. Artinya dia menggantikan dari nama asli. Ketika kita sebutkan Abdullah, maka Abdullah itu adalah asli dari yang dia punya adalah Abdullah. Sedangkan kalau kita ingin mengganti atau menutup dari nama aslinya Abdullah, maka kita katakan huwa. Maka huwa itu adalah dhamir sebagai kata ganti. Maka al-zahir di sini seperti qala Allah. Qala Allah. Maka lafzul jalalah di sini sebagai fa'il. Qala rajulani. Qala rajulani. Wa ja'al mu'adzirun. Mu'adzirun sebagai fa'il. Yauma yaqumun nasu. An-nasu di sini sebagai fa'il.
Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Yawma idzin ay yawma id ghalaba ar-Rumu al-Fursa. Pada hari ketika Rum bisa memenangkan atas apa? Persia, atas Persia. Maka di hari itulah yafrahul mu'minun. Jadi ini tanwin namanya tanwin iwal, tapi iwalnya anil jumlah. Pada lafaz hina idzin, dalam lafaz yauma idzin, tanwinnya berupa tanwin iwal dan iwalnya berupa jumlah. Maka carilah di jumlah sebelumnya atau di dalam tafsiran mananya. Qala abuhum di situ sebagai fa'il juga, tapi yang fa'ilnya bukan abuhum lengkap, tapi abu itu fa'il, hum adalah domir. Ya. Jadi secara hakikat bahwa fa'il itu semuanya berupa isim. Secara hakikat semuanya adalah isim. Walaupun asalnya ada yang berupa fi'il yang muawwal ditakwil kepada masdar, tapi tetap yang dilihat adalah masdarnya, bukan kepada fi'ilnya. Cuma di sini tidak disebutkan. Wal mudmaru nahwu qaulika darabtu. Yang berupa domir, kita tahu domir yang bisa menjadi fa'il itu ada berapa domir? 3 atau 2? Domir bisa menjadi fa'il. Yang bisa menjadi fa'il dari domir ada 2 atau ada 3? Kan kita punya mustatir, mutasil, dan munfasil. Ada? Coba. Enggak ada yang bilang 3. 3 Maqama illa Muhammadun atau maqama illa huwa. Fa'ilnya siapa? Huwa. Hanya saja ini adalah dia dalam istisna, ya. Ketika ada istisna. Jika tidak maka tidak bisa alal itlaq. Jika tidak ada mustasna, tidak ada istisna, ya, itu tidak boleh. Jika tidak ada ilah maka wajib dengan mustatir kalau huwa. Jika dia bukan berupa isim zahir. Misalkan maqama illa ana, maka tidak ada illa, wajib kumtu. Kalau nggak ada illa maka nggak boleh ada ma, nanti tidak menjadi isbat. Karena ma dan illa ketika bertemu akan mengisbat, akan menjadikan kalam itu menjadi isbat, bukan lagi salib. Maka menjadi kumtu. Jadi kalau kita bicara secara umum, maka yang bisa menjadi fa'il itu hanya 2, mustatir dan juga muttasil. Munfasil bisa menjadi fa'il dalam keadaan ketika ada illah. Tahu ya? Sama? Tapi kalau dalam kaidah umum, domir munfasil itu adalah 2 fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Itu juga pada saat muqaddam. Kalau muakhar, yakni maf'ulnya muakhar boleh juga, tapi ketika ada illah. Kalau ada illah baru boleh. Kalau nggak ada illah maka harus menggunakan muttasil. Darabtuka. Ya. Kemudian secara rafa maka fi mahalli raf'in mubtada. Kalau itu berupa domir munfasil. Jadi munfasil ada 2, fi mahalli raf'in dan fi mahalli nasbin. Ya, yang umum fi mahalli raf'in mubtada karena dia harus di depan. Kalau fi mahalli nasbin maka dia adalah maf'ulun bih muqaddam. Iyyaka na'budu. Boleh mu'akhar dengan catatan adanya illah.
Wal mudmaru nahu qaulika darabtu wa darabna ila akhiri kama taqaddama fi faslil mudmar. Walladhi, dan terkait darabna, kalau enggak ada sukun maka itu adalah maf'ulun bi. Darabana Zaidun, kita harus mendatangkan fa'il kalau daraba. Tapi kalau darabna maka kita harus mendatangkan maf'ul. Walladhi fi ta'wilil fi'li, dan yang ada pada takwilnya fi'il, yakni yang bermakna fi'il, seperti apa? Aqaimun az-zaidani wa qawlihi ta'ala mukhtalifun alwanu. Saya tadi salah menjelaskannya. Jadi tadi itu yang dimaksudkan adalah, kan disebutkan al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelum fa'il itu adalah fi'ilnya. Atau ini ini bukan maktuf kepada huwa, bukan maktuf kepada al-ismul marfu, tapi maktufnya kepada fi'luhu. Jadi ma huwa fi ta'wilil fi'li itu maktuf kepada fi'luhu. Ya. Ini gara-gara apa namanya? Tarkim, gara-gara alamat tarkim. Jadi saya tadi salah. Sehingga ma huwa fi ta'wilil fi'li itu maktufnya kepada fi'luhu, yakni isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya, entah itu berupa fi'il asli atau mayaku maqamal fi'il, yaitu adalah seperti isim fa'il. Kan kita tahu isim fa'il merofakkan fa'il. Kalau isim maf'ul itu merofakkan naibul fa'il. Dari sini bicara adalah isim bicara fa'il. Sehingga di sini kalau dicontohkan qaimun zaidani, qaimun itu sama persis seperti qama. Maka az-zaidani adalah posisi sebagai fa'il. Ya. Tadi yang memberikan catatan, misalkan salah silakan dibetulkan. Silakan dibetulkan. Jadi kalau kita bicara fa'ilnya sendiri, fa'il, maka dia bisa berupa masdar muawwal atau isim yang dari awal. Kalau kita bicara fi'il yang disebutkan sebelum fa'il, itu bisa berupa fi'il asli atau bisa berupa isim tapi bermakna fi'il atau ya'mal amal fi'il. Contohnya aqaimun az-zaidan. Qaimun itu adalah isim fa'il. Wa qawlihi ta'ala mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam. Mukhtalif isim fa'il, ya'mal amal fi'il. Mana fa'ilnya? Adalah alwanu. Alwanu hu adalah dhamir fi mahalli jarin. Hasanun wajhuhu, misalkan punya kembali kepada orang di depan. Saya hanya memotong hasanun wajhuhu. Hasan itu adalah sifat musyabah. Ya, hasan itu sifat musyabah. Sehingga ketika disebutkan hasanun, yang hasan, apanya yang hasan? Wajhuhu. Berarti wajhu di situ sebagai apa? Sebagai fa'il. Dan hasanlah yang merofakkan si wajah. Tamam, mafhum ya? Oke. Ahkamul fa'il, hukum fa'il. Walil fa'ili ahkamun, dan untuk fa'il ada hukum-hukumnya. Ahkamun itu apa kira-kira?
Ya, mubtada muakhkhar. Minha diantaranya annahu la yajuzu hadfu. Tidak boleh dihapus. Li'annahu umdatun. Umdah itu adalah yakni posisi paling utama. Misalkan kita bangun rumah, ada rumah. Rumah itu kalau nggak ada tiangnya, ya maka akan roboh. Begitu juga dengan kalam, baik kalam khobari ataukah kalam insya'i, baik itu berupa jumlah fi'liyah ataukah jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah harus ada mubtada khobarnya, jumlah ismiyah harus ada mubtada khobarnya. Kalau berupa jumlah fi'liyah maka harus ada ya fi'il dan fa'ilnya, yang mana fa'il itu adalah umdahnya yang menduduki sebagai asas dari jumlah. Karena nggak ada fa'il nggak mungkin ada fi'il. Bagaimana ada qiyam kalau nggak ada yang qaim? Mungkin ada qiyam kalau nggak ada orang yang berdirinya? Ya nggak mungkin. Karena pekerjaan itu berdasarkan musnad ilaihnya, berdasarkan pelakunya. Kalau nggak ada pelakunya nggak mungkin ada pekerjaan. Ya, nggak ada fa'il, nggak mungkin ada fi'il. Sehingga la yajuzu hadfu. Kenapa la yajuzu hadfu? Ya karena kita sudah mendapati fi'il. Maka kalau sudah ada fi'il, wajib adanya fa'il. Kecuali kalau dia digantikan posisinya. Kalau nggak ada dia, ya digantikan posisinya. Nggak ada presiden, digantikan wakilnya. Kan begitu. Begitu juga di sini. Kalau nggak ada fa'il, maka digantikan oleh naibnya. Fa'in dhahara fil lafzi nahu qama zaidun. Jika ia zahir atau nampak pada lafaz ya berupa isim zahir, tentunya karena nggak mungkin isim nggak mungkin berupa dhamir munfasil, maka fa in dhahara fil lafzi la yajuzu hadfu qama zaidun wa zaidani qama fadaka. Atau dia berupa zahirnya, yakni zahir berupa dhamir muttasil, maka zahara di sini adalah zahara lafzi, yakni maknanya adalah muncul, nampak. Entah dia berupa isim zahir ataukah berupa dhamir muttasil. Wa illa, jika dia tidak nampak, jika kita di dalam jumlah kita tidak mendapati ada yang nampak berupa fa'il, wa illa fahuwa dhamirun mustatirun, maka itu adalah dhamir mustatir, dhamir tersembunyi. Nahu zaidun qama, maka di lafaz qama itu tidak terdapat tanda-tanda adanya fa'il yang nampak, berarti dia tersembunyi, sehingga dikatakan mustatir karena adanya satar, karena dia tertutup. Dia berada di mana? Posisinya ya tetap berada di setelah koma, tetap berada di setelah koma, karena kedudukannya fa'il itu ada setelah fi'il. Mafhum ya ini? Jadi kalau membaca fi'il berupa fi'il mabni lil ma'lum, maka harus dicari fa'ilnya sampai dapat, sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, berarti itu naibul fa'il, maka ganti dengan mabni lil majhul atau lil maf'ul. Ahkamuhu ma'al fi'li, bagaimanakah hukumnya si fa'il ini ketika bersama fi'il? Wa minha annahu la yajuzu taqdimuhu 'alal fi'li. Pertama,
dia tidak boleh mendahului fi'il. La yajuz. Fa in wujida ma zahiruhu annahu fa'ilun muqaddam. Kalau secara zahirnya dia itu seperti fa'il, seperti fa'il muqaddam, saya katakan seperti, tidak langsung annahu fa'ilun muqaddam yakni tasybih baligh, tapi saya katakan ka'annahu fa'ilun muqaddam, ya biar lebih jelas gitu. Wajib taqdirul fa'ili dhamiran mustatiran. Maka ketika di dalam jumlah ataukah kalimat terlihat seakan-akan fa'il itu di depan, seperti Muhammadun qama, Muhammadun jaa, berarti di situ apa? Wajib takdirul fa'il, maka wajib ditakdirkan fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada Muhammad, kembali kepada Zaid. Wa yakunul muqaddamu imma mubtada'an, dan yang di depan tadi itu bisa jadi dia adalah mubtada seperti Zaidun qama, atau wa imma fa'ilan bi fi'lin mahdhuf, bisa jadi dia juga fa'il tapi fi'il dia mahdhuf. Nahu wa in ahadun. Kenapa ini kok in ahadun? Minal musyrikina istajaraka li'anna adata syarti la tadkhul 'alal mubtada. Adatus syart, in, kita tahu in itu adalah adatus syart jazim. Ya, adatus syart yang menjazmkan. Nah, yang menerima jazm siapa? Fi'il. Berarti di sini apa takdirnya? Ini istajaraka ahadun minal musyrikina istajarah. Jadi kalimat ataukah fi'il yang di belakangnya itu menjadi mufassir, yang menjadi mufassir atas apa yang tersembunyi. Nah, kalau kita bertanya istajaraka yang belakang, fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir. Kembalinya ke siapa? Ahad. Wa minha, dan yang kedua, hukumnya gimana? Anna fi'lahu yuwahhadu ma'a tasniyatihi wa jam'ih. Kita punya fi'il, kita punya fa'il. Fi'il itu selamanya ia adalah mufrad, tidak dijamak, tidak ditasniyah. Kenapa? Karena ketika kita jamakkan, maka dia akan jadi fa'il. Qama, alif adalah fa'il, karena domir muttasil. Az-zaidani misalkan, maka az-zaidani jadi apa? Jadi taukid dari domir. Sehingga yang berubah pada fi'il itu hanyalah tadhkir wa ta'nis dalam fi'il. Yang mana ketika fa'ilnya itu berupa mudzakkar maka tidak ada ta'u ta'nis ketika dia fi'il madhi. Dan ketika fa'ilnya itu mu'annats, maka pada fi'il madhi ditambahkan ta'u ta'nis. Agar apa? Agar diketahui atau memberitahukan bahwa fa'il itu mu'annats, bukan mudzakkar. Sehingga kalau saya punya dua orang namanya adalah Rizki, dua-duanya Rizki, satu perempuan satu laki-laki. Untuk membedakan adalah dengan adanya ta'u ta'nis. Ja'at Rizki berarti ini adalah mu'annas, dan satunya ja'a Rizki berarti mudzakkar. Fataqulu qama az-zaidani wa qama az-zaiduna, wa kama taqul qama zaidun, sebagaimana kamu katakan qama zaidun. Qala Allah Ta'ala,
qala rajulani wa jaa al-mu'adzirun wa qala adh-dhalimun wa qala niswatun. Lafaz rajulan adalah musanna, tapi qala tetap mufrad. Kenapa? Karena kalau ada alif, nanti alif itu jadi domir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Lah, rajulan jadi apa kalau begitu? Nah, ya kan? Jadi tidak boleh dikasih. Kalau fa'ilnya berupa isim yang zahir, maka jangan dikasih domir, jangan ditasniahkan, jangan dijamakkan. Wa minal Arab, dan di antara orang Arab, man yulhiqul fi'la, ada yang menilhaqkan ataukah menambahkan akan fi'il atas fi'il alamat tasniyati wal jam'i. Ada alamat tasniyah dan jamak. Kalau fa'ilnya jamak, fi'ilnya juga dijamakkan. Kalau fa'ilnya musanna, juga dimusannakan. Ini berarti mukhalafah kepada qaul yang jumhur. Idza kana al-fa'ilu musanna au jam'an fataqulu qama az-zaidani. Alif yang ada pada qama itu bukan fa'il, itu hanya alamat tasniyah saja. Yakni tasniyah itu alamat tasniyahnya siapa? Fa'il. Wa qamu az-zaiduna. Nah, begitu juga wawu jamaah di situ. Wa qumna al-hindatu. Nun di situ juga cuma alamat jamak inas. Tapi itu bukan qaul jumhur. Wa tusamma, dan dinamakan lughah ini adalah lughah akaluni al-baraghif. Akalunil baraghif. Jadi kalau ada yang nyebut akalunil baraghif, itulah yang dimaksudkan, yaitu menjamakkan fi'il ketika fa'ilnya jamak, memusannakan fi'il ketika fa'ilnya musanna. Li'anna hadha lafdh, sebab lafaz ini sumi'a min ba'dihim, didengar dari sebagian mereka. Tapi itu kalau di dalam nahwu ya dikatakan syadz, karena dia mukhalafatu al-qiyas. Wa minhul hadis, tapi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Mana fa'ilnya? Malaikat. Tapi kalau di situ yata'aqabun ada wawu jamak. Ya, berarti ikutkan saja. Tapi di sini dikatakan wasahih, yang sahih annal alifa wan nun wal wawa, bahwa al-alif wa nun wal wa ahrufun dalatun ala tasniyati wal jam'i wa annal fa'ila ma ba'daha. Jika kita melihat kepada akalunil baraghif, maka alif nun ataukah wawu nun atau wawu jamaah itu jangan dihitung sebagai fa'il, tapi hitunglah sebagai alamatul tasniyah ataukah alamatul jamak. Maka Syekh Ad-Dusuki, beliau mengatakan, tidaklah bisa alif nun ataukah wawu jamaah itu kita bawa kepada alamatul tasniyati wal jam'i illa, kecuali ikut kepada akalunil baraghif. Kalau kita ikut kepada jumhur, maka kita katakan dialah fa'ilnya, karena dia adalah dhamir. Ya, dia adalah dhamir. Kita dari awal sudah mengira itu dhamir, maka jangan kemudian dicampurkan. Kalau ikut kepada akalunil baraghif sudah, berarti i'rabnya adalah dia alamat. Wa minha, hukum yang ketiga, annahu yajibu ta'nitsul fi'li
wajib ditaknis fi'ilnya bita'in sakinatin fi akhiril madhi, dengan tak sakinah pada akhir madhi, wa bita'il mudhara'ah, dengan tak mudhara'ah, ya bukan ta'ul mukhatab tapi mudhara'ah. Bita'il mudhara'ah karena dia mungkin ghaibah, mungkin hiya, bukan hanya anti. Kalau anti kan anti dengan taf'alim langsung. Jadi tidak ada fa'il yang zahir kalau anti. Tapi di sini adalah ketika ghaibah, ya ini hiya. Wa bita'i al-mudhara'ah fi awalil mudhari', pada awal mudhari', idza kana al-fa'ilu muannatsan haqiqiyyah, jika fa'ilnya adalah muannas haqiqi. Nahu qamat hindun wa taqumu hindun. Ya, kalau hakiki benar-benar perempuan, maknanya itu adalah manusia, bukan selain manusia. Ini bermakna aqilah, maka wajib untuk ditaknis fi'ilnya. Wa yajuzu, dan boleh untuk apa? Tarkut ta'i, meninggalkan ta, artinya tidak ditaknis. In kanal fa'ilu majaziyat ta'nis, jika fa'ilnya itu taknis majazi. Nahu tala asyamsu wal qamar, itu adalah muannas, tapi muannasnya majazi, maka bisa dikatakan tala asyamsu atau tola'at asyamsu. Wa qawlihi ta'ala wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka. Wa ma kana, mana taknya kok enggak ada? Yang belajar nahwu, salatuhum itu kan muannas, kok kana enggak ada taknya? Nah, dia perlu baca lagi mutammimah jurunya. Wa hukmul musanna wal majmu' jam'at tashihin hukmul mufrad. Wa hukmul musanna, dan hukumnya musanna wal majmu' dan jam'at tashihin, jamak tashih jadi jamak apa, mudzakkar ya, salim ataukah muannas, hukmul mufrad seperti hukumnya mufrad. Fataqulu qama az-zaidani wa qama az-zaiduna wa qamat al-muslimatani wa qamat al-muslimatu. Wa amma jam'u taksir, kalau dia berupa jamak taksir, maka hukumnya adalah hukmul majazi ta'nis. Taqulu qamar rijalu wa qamatir rijalu wa qama al-hunudu wa qamatil hunudu. Hunud itu jamak dari hindun. Hindun itu muannas atau mudzakkar? Muannas. Tapi karena dia adalah jamak taksir, maka jamak taksir itu hukumnya adalah muannas majazi. Walaupun dia adalah perempuan hakiki, hindun, tapi karena dia adalah jamak taksir, maka hukumnya adalah hukum majazi. Boleh dibaca qamal hunudu atau qamat al hunudu. Beda dengan musanna dan jamak mudzakkar salim ataukah jamak muannas salim. Hukumnya seperti hukum mufrad, yakni kalau muannas ya muannas, kalau mudzakkar ya mudzakkar. Tidak ada mudzakkar muannas. Mafhumnya ini? Tamam. Oh iya, tadi qamar rijalu wa qamat rijalu. Cuma kurang enak kalau qamat rijalu ya. Karena rijal jelas. Jelas laki-laki, pakai qamat ada tak barisnya. Ahkamul fa'il ma'al maf'ul. Sekarang bagaimana hukumnya fa'il bersama dengan maf'ul?
Wa minha anna al-asla fihi an yaliya fi'lahu summa yuzkara al-maf'ulu. Ini adalah masalah fa'il dengan maf'ul. Yakni anal asla itu, al-asla apa maksudnya? Anna asla ahkami al-fa'il ma'al maf'ul tentunya. Asal dari hukum fa'il dengan maf'ul, ya, an yaliyahu fi'lahu summa yuzkaral maf'ulu, yakni fa'il dulu datang setelah fi'il, barulah datang terakhir adalah maf'ul. Jadi urutannya adalah fi'il, fa'il adalah maf'ul. Itu hukum asal. Hukum asal. Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Jelas fa'ilnya siapa, maf'ulnya siapa. Wa qad yata'akhkharul fa'il. Qad yufidu taqlil. Ya. Setelahnya fi'il mudhari' itu ghaliban adalah yufidu taqlil. Wa qad yata'akhkharul fa'il. Kadang bisa loh fa'il itu di akhir. Wa yataqaddamul maf'ulu jawazan, dan maf'ul dia muqaddam tapi jaiz. Enggak wajib tapi jaiz. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Maka ala fir'aun adalah maf'ul muqaddam dari fa'il, tapi tidak muqaddam dari fi'il di dalam ini. Dan hukumnya muqaddamnya dia atas fa'il itu adalah jaiz. Kenapa jaiz? Ya, kalau kita bicara keluar dari Al-Qur'an, nah, kalau dalam Al-Qur'an kan nggak bisa kita memindahkan. Nah, kita keluar dari ayat ala Fir'aun, ketika diakhirkan atas fa'il, tidak ada yang menghalangi, maka jaiz. Dikedepankan juga tidak ada yang menghalangi. Ya. Jadi boleh di sini, boleh di sana, itu namanya jaiz. Tapi terkadang muqaddamnya maf'ul itu min babil qasr, kadang kala. Karena adanya pentakhsisan, karena adanya khususiyah. Wa wujuban, ada loh yang dia wajib untuk didahulukan. Kenapa? Contohnya, syaghalatna amwaluna. Dalam hal ini nggak bisa diakhirkan. Gimana cara mengakhirkannya? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena dhamir mustatir kan ke kita menggunakan dhamir mustaqatir, gak mungkin nahnu. Karena nahnu tidak boleh fi mahali nasbin, dia harus fi mahali raf'in mubtada di depan. Maka dia hanya satu posisi punya adalah dhamir mustatir. Dan dhamir mustatir itu kalau mau jadi maf'ulun bih hanya bisa bersambung dengan fi'il, gak boleh bersambung dengan isim. Karena domir muttasil, kata saya sebutkan apa? Domir muttasil kalau bersambung dengan isim, maka dia jadi mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Kalau dikatakan syaghalat amwaluna, hilang maf'ulnya. Ya, hilang maf'ulnya karena na yang ada di amwal itu adalah mudhaf ilaih. Juga nggak boleh amwalunana. Jadi wajib di sini adalah muqaddam. Wa nahu wa idzi betala Ibrahim rabbuh. Apabila ada domir yang kembali kepada maf'ul, ya maf'ulnya harus muqaddam. Kenapa? Karena ada domir, rujukan domir nggak boleh di belakang, harus di depan. Jika dia di belakang nanti dia akan menjadi tidak fasih. Walaupun ada itu secara syadz di dalam balaghah kan ada. Jaza banu apa itu? Ghailan itu. Jaza
saya nggak ingat itu sih. Ada di dalam balaghah. Itu jadi mukhalafah nanti kepada hukum aslinya. Maka di sini wa idzi batala Ibrahim rabbu. Kenapa rabbuhu sebagai fa'il itu wajib muakhkhar? Karena di situ dia menyimpan ataukah membawa domir yang kembali kepada Ibrahim, yang mana Ibrahim sebagai maf'ul. Maka mau nggak mau Ibrahim harus didahulukan, nggak boleh dia diakhirkan, ya. Maka di sini ada wujuban, laisa jawazan. Kalau Ibrahim nggak bisa dipindah ke belakang berarti bukan jawazan, artinya wujuban. Waqad yataqaddamul maf'ulu 'alal fi'li wal fa'il. Nah, boleh juga. Kadang-kadang maf'ul itu bisa mendahului fi'il dan fa'il. Mudahnya iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Itu fi'il dan fa'ilnya sudah ada. Nahu fariqan kadzabu wa fariqan yaqtul. Dan ghaliban takdimnya maf'ulun bih atau taqdim haqqu ta'khir itu adalah min babil qasr, adalah litakhsis. Litakhsis. Dan di sini jawaz, artinya jaiz di dalam kaidah nahwiyah, boleh. Mau dia di kadzabu fariqan boleh. Tapi ini dalam Al-Qur'an enggak boleh ya, kalau Al-Qur'an. Kalau kita bicara nahwu boleh. Wa wujuban, ada yang muqaddamnya wujuban. Nahu fa ayya ayatillahi tunkirun li anna ismal istifham lahu sadrul kalam. Isim istifham ayya itu tidak diakhirkan, dia harus fi sadril kalam. Mana sadri itu apa? Di awal. Dia harus di awal. Dan karena dia adalah isim, maka dia punya posisi. Di sini dia ayya, dan ayya itu kita tahu dia adalah mu'rab ya. Ayya bisa ayu, bisa ayi, bisa. Tapi di sini dia bukan posisinya sebagai isim syarat, bukan isim syarat, tapi ini adalah isim istifham. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Ini istifham tapi yufidu apa namanya? Seperti takrir, yakni memberikan ketetapan bahwa sebenarnya terlalu banyak yang mereka ingkari. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Yakni ayat tanda-tanda kekuasaan Allah manakah lagi yang kalian akan ingkari. Tunkirun. Jadi di sini ayat dia tidak boleh di belakang ayatil, misalkan tunkiruna ayya ayatillah tidak boleh. Wajib muqaddam. Ada satu yang nggak disebutkan di sini. Di Muqarrar Syariah ada. Misalkan doroba Musa Isa. Siapa fa'ilnya? Maka itu kembalikan kepada kaidah awal. Ya, karena di situ terjadi mulabas, terjadi percampuran dengan makna yang sama, dengan sama-sama tidak menerima harokat, ya kan? Semuanya alif maksurah. Maka kembalikan kepada kaidah awal bahwa al-fa'il muqaddam atas maf'ul. Berarti yang belakang itu adalah maf'ulnya. Babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, inilah dia maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini adalah bicara dahulu, tapi sekarang dia adalah naibul fa'il. Maka saya lebih suka kalau naibul fa'il, karena kita bicara sekarang. Tetapi kenapa disebutkan maf'ul? Agar diketahui bahwa dulunya dia itu adalah maf'ul.
Jadi harus ingat dulunya dia itu adalah maf'ul. Wa huwa al-ismul marfu', dia adalah isim marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Karena di sini adanya lam, sehingga diperlukan untuk ditafsir menggunakan alladzi yuzkar, bukan lagi al-mazkur. Kalau yang tadi bisa langsung al-mazkuru, karena nggak ada lam, kan gitu. Wa uqima huwa, kemudian didudukkanlah huwa, yakni siapa? Maf'ul tadi. Ya, al-ismul marfu. Muqamahu, kepada makomnya siapa? Makomnya fa'il. Fasara marfu'an. Lafadz huwa yang di sini itu bukanlah marfu, karena sebelum jadi marfu kan sekarang fasara marfu'an. Dia adalah maf'ul. Maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Itulah. Wa uqima, dan didudukkanlah isim yang, yakni isim maf'ul yang ditinggalkan oleh fa'ilnya ini di tempatnya siapa? Muqama al-fa'il. Sama muqamahu, yakni muqam al-fa'il. Fasara marfu'a, maka berubahlah ia menjadi marfu' ba'da an kana mansuban, setelah ia dulunya mansub, yakni ba'da kaunihi mansuban. Untuk memisah antara dua, untuk memisahkan antara apa ini, dhorof dengan fi'il, gunakan an, ba'da an kana, hingga ba'da kaunihi mansuban. Wa umdatan ba'da an kana fadlata, dan sekarang jadi umdah, yang dulunya dia hanyalah pelengkap. Ya, yang dulunya sebagai pelengkap sekarang sudah menjadi posisi utama. Begitu. Fala yajuzu hadfu, dan tidak boleh dihapus, wala taqdimuhu alal fi'li. Oh ya, uqima muqam. Kalau qama yaqumu adalah maqam. Qama yaqumu maqam, kalau aqama yuqimu adalah muqam. Jadi sesuaikan dengan fi'ilnya. Kalau fi'ilnya kalian menggunakan aqama yuqimu, maka jadilah muqam. Kalau kalian menggunakan qama yaqumu, maka maqam. Yaqumu maqama kadza, uqima muqama kadza. Fala yajuzu harfu, enggak boleh dihapus karena dia sekarang jadi umdah. Wala taqdimuhu 'alal fi'li, dan enggak boleh didahulukan atas fi'il. Sebagaimana hukumnya fa'il, karena dia menggantikan posisi fa'il, maka sekarang dia mengambil seluruh haknya fa'il, sehingga fi'il pun juga harus mengikuti keadaan naibul fa'il. Kalau mu'annas jadi mu'annas, kalau mudzakkar jadi mudzakkar, walaupun dulu asalnya berbeda dengan fa'ilnya. Misalkan qara'at Fatimatu al-Qur'ana, Fatimah dihilangkan, sekarang jadi Al-Qur'an, menduduki posisi Fatimah, maka jadilah Al-Qur'anu. Tetap menjadi quri'at ataukah quri'at? Quri'at. Kenapa? Karena dia sekarang mengikuti ta'nisnya ataukah tadzkirnya si naibul fa'il. Begitu, jadi berubah juga. Wa yajibu ta'nisul fi'li in kana mu'annasan, nahu duribat hindun, wa nahu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu, ini fa'ilnya maklum, ya dihapus karena maklum.
Nah, dihapusnya si fa'il itu banyak agrodnya. Nah, bisa dicek di dalam kitab ilmu ma'ani. Hadfu musnad ilaih yang berupa fa'il maksudnya. Kadangkala karena sudah maklum, seperti misalkan idza zulzilatil ardu. Siapa fa'il hakikinya? Fa'ilnya siapa? Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Fa'ilnya adalah Allah, tidak diragukan, maklum. Maka itu adalah al-ijaz. Atau karena ketakutan. Misalkan kita itu melihat ada seseorang tadi yang mencuri. Kita melihat, benar-benar melihat. Cuma kita nggak berani ngomong langsung bahwa dia yang mengambil. Maka kita jadikan majhul. Fa'ilnya dihilangkan. Fa'ilnya dihilangkan. Atau karena malu. Bisa juga karena malu. Atau karena menjaga seseorang. Menjaga dari apa gitu. Nah, itu juga bisa. Banyak sekali faedah-faedahnya. Wa yajibu alla yalhaqal fi'la, dan wajib untuk tidak bersambung dengan al-fi'il atau ikut kepada fi'il apa? Alamatu tasniyah wa jama', sama seperti fa'il. In kana musannan aw majmu'an, nahu duriba zaidani wa duriba az-zaiduna, sama hukumnya seperti hukum fa'il. Wa yusama aidan an-na'iba 'anil fa'il, wa hadhihi al-ibarah ahsan wa akhsar. Ya kan? Lebih baik dan lebih ringkas daripada al-babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'il. Naibul fa'il, an-naib 'anil fa'il, lebih ringkas lagi naibul fa'il, langsung mudhaf ilaih. Selesai. Wa yusamma fi'lu, dan fi'ilnya juga berubah. Ya. Kenapa? Kalau fi'ilnya enggak berubah, ya enggak ada bedanya dong antara fi'ilnya si fa'il asli dengan fi'ilnya naibul fa'il. Jadi harus ada perbedaan. Pekerjaan juga harus ada perbedaan antara presiden asli dengan wakilnya. Itu harus berbeda. Maka ketika dia menjadi pengganti, maka dia harus juga ada perbedaan di situ. Harus ada diketahui perbedaan antara keduanya. Oh, ini amalnya wakil. Oh, ini amalnya ketua. Oh, ini amalnya si fa'il. Oh, ini ada amalnya si maf'ul misalkan. Wa yusamma fi'luhu al-fi'l al-mabniy lil maf'ul. Kenapa dinamakan mabni lil maf'ul? Karena fi'il tersebut itu dibinakan untuk maf'ul. Yang menjadi musnad ilaih di situ adalah maf'ulun bi, sehingga dikatakan mabni lil maf'ul. Kalau yang menjadi musnadun ilaih itu adalah fa'il, maka mabni lil fa'il. Ya, mabni lil fa'il. Juga bisa dikatakan al-mabni lil majhul. Tapi ta'adduban ma'allah wa khuliqal insanu dha'ifa. Masa iya dikatakan mabni lil majhul? Dan maklum, jelas itu maklum siapa fa'ilnya, kan maklum, bukan majhul. Wal fi'l alladzi lam yusamma fa'iluhu, ada tiga fi'il lam yusamma fa'iluhu, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ada 3 nama. Sekarang pukul berapa? 9 kurang 15. Taghyirul fi'li al-mabni, ini mudah. Ya, lil majhuli an sighatihi al-asliyah. Fa in kana al-fi'lu madiyan, jika fi'ilnya madi maka dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir. Daraba jadi duriba, istakhraja jadi ustukhrija, in fa'ala jadi takallama jadi ya. Wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhir. Yastakhriju, yustakhraju, yatakallamu, yatakallam. Nahu duriba zaidun wa yudrabu zaidun, fa in kana al-madhi mabdu'an bi ta'i zaidatin. Jika madinya diawali dengan ta' zaidah, maka duma awaluhu wasani, dua-duanya. Nahu tu'ullima, asalnya ta'al lama. Wa tuduriba, asalnya
tadoroba, ya, taqatala, tafa'ala, wazan tafa'ala. Jadi tuzuriba. Kulibat wawan karena sebelumnya dhamma. Wa in kana mabdu'an bi hamzati waslin. Kalau diawali dengan hamzah wasl maka dhamma awwaluhu wa salisu. Yang ditambahkan adalah yang awal dan yang ketiga. Nahu intalaqa jadi untuliqa. Istakhraja jadi ustukhrija. Wa in kana al-madhi mu'talla al-ain. Jika madinya adalah mu'tal ain maka falaka kasru fa'i. Kasrahkan fa'nya, yakni fa'ul fi'il, fa'ul kalimah. Fatasiru ainuhu ya'an, maka ain fi'ilnya jadi ya. Kita punya qala. Jadi qila. Tapi ini sebenarnya ada bisa qala jadi qila atau quila atau quila aslinya. Jadi qawala, qafnya adalah fathah, maka waw di situ dia lebih aula adalah menjadi alif, maka kulibat alifan. Idan fataha ma qablaha kulibat alifan. Jadi huruf illah kalau sebelumnya fathah maka kulibat alifan, sehingga jadilah qala. Sekarang kembalikan lagi kepada awal, qawala jadi quwila. Nah, kuwila di situ terlalu berat. Maka menjadilah dia qila atau menjadi apa? Qila. Tapi itu tidak dipakai di dalam nahwu ya. Sepertinya tidak dipakai. Tapi di dalam sharaf mungkin disebutkan oleh Syekh siapa? Tafsazani di dalam tasrif isi. Walaka ismamul kasrah, begitu juga dengan bi'a, baya'a, jadi bi'a. Walaka ismamul kasrah ad-dhammata, diismamkan, ini di sini ada. Dan juga boleh diismamkan kasrah kepada dhammah, qila, wa huwa khaltul kasrah bi syai'in min sauti dhammah. Ada qila, ada qila. Walaka atau boleh juga dummal fa, didomahkan fa-nya, fatasiru ainuhu wawan sakinatan qula au bu'a, qila bu'a. Enaknya mana? Ya, enak yang pertama. Aqsamu naibil fa'il, macam-macam dari naibul fa'il adalah wa naibu anil fa'ili ala qismaini zahirin wa mutmarin. Fa zahir jadi ada sama, ada zahir ada mutmar. Fa zahirunahu wa idza quri'al qur'anu wa duriba mathalun wa qudiyal amru wa qutilal qarrasun yu'raful mujrimun. Wal mutmar nahu duribtu, duribna wa duribta ila akhiri ma taqaddam. Lakin yubna al-fi'lu lil maf'ul. Tapi jangan lupa fi'ilnya dimabnikan lil maf'ul dengan wazan fu'ila. Ma yanubu 'anil fa'il. Apa yang bisa menjadi pengganti dari fa'il? Yanubu 'anil fa'ili wahidun min arba'a. Ada 1 dari 4. Yang menduduki posisi utama adalah maf'ulun bih. Kalau ada 4-4-nya misal dalam jumlah, maka yang berhak adalah 1, yaitu maf'ulun bih. Jika ada dzaraf, ada juga maf'ulun bih, maka maf'ulun bih yang paling berhak menerima atau menjadi pengganti dari fa'il. Al-awwal al-maf'ulu bih kama taqaddam. Wa tsani al-dzarfu nahwu julisa amamuka wa sima ramadhanu. Ya, Ramadan di sini posisinya dia adalah dzaraf aslinya. Dzaraf zaman. Tapi sekarang dia menjadi naibul fa'il. As-salisu al-jar wal majrur walamma suqita fi aydihim. Maka fi aydihim di situ mahalliyahnya dia adalah menjadi naibul fa'il dari suqita.
Warabi' al-masdar fa idza nufikha fis sur nafkhatun wahidatun. Asalnya adalah nafkhatan wahidatan. Ya, asalnya adalah masdar yaitu maf'ul mutlak. Masdar kan maf'ul mutlak. Nafkhatan wahidatan. Sekarang dia posisinya sebagai naibul fa'il dari nufikha. Wala yanubu ghairul maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban. Dan tidaklah menggantikan selain maf'ul bih di saat ada maf'ul bih. Maknanya maf'ulun bih ghaliban yang menggantikan ketika ada maf'ulun bih. Enggak boleh yang lain. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan isnain. Kalau seandainya fi'il itu muta'addi kepada dua maf'ul, ju'ila ahaduhuma naiban 'anil fa'il. Maka jadikan salah satu dari keduanya sebagai naibul fa'il. Wa yunsabu tsani minhuma. Kemudian dinasabkanlah yang kedua dari dua maf'ul tadi. Nahu u'tiya Zaidun dirhaman. U'tiya Zaidun dirhaman. Yang terakhir tetap mansub. Kemudian ada namanya babu al-mubtada wal khobar. Saya bukakan mubtada dan khobar. Babul mubtada wal khobar, tapi nanti kita lanjutkan pertemuan depan. Al-mubtada huwal ismul marfu' al-'ari 'anil awamil lafziyah. Ia adalah isim yang marfu' al-'ari yang terbebas 'anil awamil lafziyah. Terbebas dari apa? Dari amil lafzi. Dia haruslah marfu'. Dan berupa pertama harus berupa isim. Berarti fi'il nggak bisa, harf juga nggak bisa. Kedua haruslah marfu'. Berarti yang mansub otomatis nggak bisa. Yang marfu' itu ada dua sebab. Bisa jadi sebab amil lafzi, bisa jadi sebab amil ma'nawi. Maka yang jadi mubtada adalah yang amilnya ma'nawi, yaitu berupa alif tidak. Muhammadun qa'imun. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tamam. Al-amil lafzi itu artinya amil yang bisa dilafazkan. Qama Muhammadun, Muhammadun marfu'. Tapi siapa yang menyebabkan dia marfu'? Adalah fi'il qama. Maka qama adalah lafzi. Tapi Muhammadun qa'imun, Muhammad bisa marfu', tapi marfu'nya dengan alif tidak. Berarti maknawi. Qa'imun juga marfu', tapi marfu'nya karena mubtada ala al-asl. Sehingga di sini dia adalah amilnya lafzi. Wa huwa qisman, ada zahir, ada mudmar, ada dhamir. Kalau yang mudmar tentunya adalah dhamir fasil. Huwa ana. Fal mudmaru huwa ana. Yang dhamir ialah ana dan teman-teman. Allati taqaddama fi faslil mudmar, yang sudah dahulu penjelasannya, enggak perlu diulang. Wa dhahir isman. Dhahir itu ada dua. Mubtada'un lahu khobar. Ada dia itu posisinya mubtada' punya khobar, atau mubtada' lahu marfu'un sadda masadal khobar. Dia adalah mubtada', tapi dalam satu posisi dia sendiri itu harus merofakkan sesuatu. Maka yang dia rofakkan itu bukanlah khobar dia, tetapi adalah ma'mul atau kafa'il gara-gara dia sendiri. Sehingga dalam posisi ini khobar dia tidak ada. Secara lafzinya tidak ada, tapi diduduki oleh siapa? Oleh yang marfu tadi. Yang marfu karena siapa? Karena mubtada itu sendiri. Misalkan apa? Ya karena mubtada'nya misalkan isim fa'il. Maka dia harus merofakkan setelahnya. Ya, jadinya dia nggak bisa jadi khobar. Fal awal nahu, jadi sadda masadal khobar, yakni maknanya apa? Istaghna bihi an dzikril khobar. Cukup tanpa disebutkan khobarnya dia sudah lengkap. Karena apa? Karena itu tadi. Sesuatu yang dirofakkan oleh khobar, oleh mubtada itu sudah cukup untuk menggantikan posisinya khobar.
Jadi kalimatnya, jumlahnya masih tetap mustaqim, sempurna. Tamam? Fal awal nahu Allahu Rabbuna. Allah adalah lafzul jalalah adalah mubtada'nya, Rabbu adalah khabarnya, wa huwa mudhaf, nahnya adalah mudhafun ilaih. Wa Muhammadun Rasulullah. Muhammadun mubtada', Rasul adalah khabar, wa huwa mudhaf, lafzul jalalah adalah mudhafun ilaih. Wasani yang kedua, yakni mubtada' lahu marfu'un sadda masadal khabar. Saya membahas ini ada panjang, 1 jam pembahasan sadda masadal khabar karena panjang penjelasannya. Cuma di sini ringkas, jadi ringkas saja. Bisa dicek di YouTube, di pembahasan apa Mutamimah juga sama. Tapi itu satu pertemuan saya pakai untuk sadda masadal khabar. Wasani huwal ismul fa'il, isim fa'il atau isim maf'ul. Yang lain-lain enggak? Isim fa'il atau isim maf'ul. Idza taqaddama 'alaihima nafyun aw istifhamun. Jika didahului oleh nafi ataukah istifham, maka isim marfu yang ada setelahnya itu adalah sadda masadal khabar. Aqaimun zaidun. Qaim isim fa'il. Kemudian merofakkan siapa? Zaidun. Maka zaidun di situ kita mengatakannya gimana? Fa'il marfu sadda masadal khabar. Ya, fa'il marfu sadda masadal khabar atau fa'il sadda masadal khabar marfu'un wa alamatu rafi'i tsumma dhahirah. Aqaimun zaidun. Apakah Zaid berdiri? Wa ma qaimun az-zaidani, sama, ma-nya adalah manafi. Az-zaidan itu adalah fa'il sadda masadal khabar. Dan qaimun adalah mubtada. Qaimun itu adalah mubtada. Kemudian zaidani fa'ilnya siapa? Fa'ilnya qaim. Ya, qaim itu adalah isim fa'il ya'mal amal fi'il seperti qama. Maka seperti halnya dia mengatakan qama zaidani. Maka di situ zaidani sebagai fa'il. Tapi karena qaim adalah mubtada, maka ada yang namanya khabar. Sehingga kita tidak mengatakan alal itlaq zaidani adalah fa'il, tetapi kita katakan fa'il sadda masadal khabar marfu'un wa alamatu rafi'i alif niyabatan ani dhamma li annahu musanna wa nun iwat ani tanwin. Wa hal madrubun al umarani. Terserah mau Imran, mau Umar, boleh Umar, boleh Amr. 2 orang. Umaron itu adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau lafaz Umaron, tapi tajdid kepada Sayyidina Umar, bukan kepada Abu Bakar, bukan Abu Bakroni, ya, bukan gitu. Cukup menggunakan Umaron. Wahal madrubun ala Umaron. Madrub itu adalah isim maf'ul. Dan isim maf'ul yahtaj ila naib fa'il. Maka al-umarani ini di sini bukan menjadi khobar, bukan menjadi khobar yang dibutuhkan karena dia mubtada, tetapi sebagai naibul fa'il sadda masadal khobar. Sadda masadal khobar. Wa ma madrubun al-umara. Sama. Kemudian nanti akan ada yang bertanya, madrubun itu mubtada, kok boleh dia nakirah? Bukankah mubtada itu ma'rifah? Ya, mubtada itu ma'rifah. Kok bisa jadi nakirah? Maka akan dibahas setelahnya ba'du musawwighatil ibtida bin nakirah.
wala yakunul mubtada'u nakiratan illa musawwiri. Wallahu ta'ala ala wa Mana saja masalah itu apa saja? dari segi makna adalah yaitu dari segi makna mutlak dia adalah apa? Bisa kita katakan yakum maqama, tapi tidak alal itlaq seperti hanya yahil